Penampilan Jay Ijes dipuji habis-habisan oleh media Italia, meski Venezia keok dari AS Roma di Liga Italia. Jay Ijes kembali beraksi bersama Venezia pada akhir pekan ini. Bek timnas Indonesia itu menghadapi AS Roma pada Giornata 23 Liga Italia 2024-2025. Duel tersebut digelar di Pierluigi Penzo Stadium, Minggu 9 Februari malam WIB. Hasilnya, Venezia menelan kekalahan 0-1 dari Serigala Ibu Kota. Gol semata wayang AS Roma dicetak oleh Paulo Dybala via tendangan penalti pada menit ke-57. Dalam laga kali ini Bang Jay kembali didapuk oleh pelatih Eusebio Di Francesco sebagai kapten tim. Ini menjadi kali kedua bagi Ijes mengenakan ban kapten Lagunari sejak kick-off setelah pekan lalu ketika Venezia keok 2-3 dari Udinese. Terlepas dari gol penalti Dybala, Ijes sebenarnya mampu tampil solid dalam pertandingan ini. Bek berusia 24 tahun itu bahkan sukses meredam ketajaman penyerang anyar AS Roma, Artem Dovbyk. Dovbyk baru bergabung dengan AS Roma pada musim panas 2024. Striker asal Ukraina itu diboyong dari Girona dengan mahar senilai 30,5 juta euro. Dovbyk tampil sangat tajam sewaktu di Girona. Ia bahkan mampu mengungguli jumlah gol striker kelas dunia seperti Robert Lewandowski pada Liga Spanyol 2023-2024. Di musim tersebut, Dovbyk keluar sebagai top scorer liga dengan 24 gol, unggul 5 butir dari Lewandowski. Namun dalam pertandingan kali ini, Dovbyk justru dikantongi oleh Ijes. Atas keberhasilannya meredam Dovbyk, media asal Italia, Tutto Venezia Sport, memberikan Ijes rating 6. Dovbyk menimbulkan banyak masalah untuk Venezia. Namun, pada akhirnya pemain Indonesia itu berhasil mengatasinya dengan baik dalam satu atau cara lain. Demikian bunyi penilaian Tutto Venezia Sport terhadap penampilan Ijes. Hasil ini membuat Venezia belum lepas dari jerat zona degradasi. Mereka berada di posisi ke-19 klasemen sementara dengan raihan 19 poin dari 24 pertandingan. Di sisi lain, AS Roma duduk di urutan ke-9. Armada Claudio Ranieri mengoleksi 31 poin dari 24 kali main. Liga recupera, serve Dybala. Buonasera da Venezia dove sta Meski sang lawan terpuruk, Claudio Ranieri ternyata tetap menyorot sisi positif seusai laga. Venezia FC bahkan dianggap sebagai salah satu lawan kuat bagi AS Roma. Venezia selalu menang atau kalah dengan margin 1 gol di sini, ucap Ranieri dilansir dari TMW. Saya tahu laga akan sulit sehingga pemain harus meresponsnya dengan baik, kata Ranieri menambahkan. AS Roma pun akhirnya merasakan kesulitan untuk mencetak gol di Stadion Pierluigi Penzo. Situasi bola mati menjadi jalan terakhir bagi pasukan Ranieri untuk meraih 3 poin. Setelah penalti Paulo Dybala, AS Roma gagal menambah pundi-pundi gol di laga tersebut. Seperti pada laga-laga sebelumnya, Di Francesco juga memasang Jay Ijes dalam waktu penuh. Ijes juga dipercaya sang pelatih untuk menjadi kapten pada pertandingan kali ini. Ranieri jadi harus memaksa anak asuhannya untuk bekerja ekstra keras demi kemenangan. Liga Italia musim ini masih menyisakan 14 pertandingan bagi Venezia untuk membenahi diri. Langkah Di Francesco memang berat seiring dengan hasil pada awal tahun. Namun, timnya sudah menunjukkan daya juang yang besar untuk tetap bertahan di kasta teratas Liga Italia. Kekalahan Jay Ijes DKK di tangan AS Roma dibarengi kontroversi keputusan wasit yang merugikan Venezia soal insiden di kotak penalti. Bintang Argentina menjebol gawang kiper baru Venezia rekrutan dari Inter, Ionut Radu, pada menit ke-57. Eksekusi penalti Dybala melaju mulus ke arah berlawanan dengan bantingan badan Radu. Wasit Luca Zuverli menunjuk titik putih setelah Angelino dijatuhkan bek anyar Lagunari, Alessandro Marcandali, saat merangsek ke kotak penalti. Keputusan ini diprotes kubu Venezia. Pelatih Eusebio Di Francesco menilai kontak yang dilakukan Marcandali terhadap Angelino sangat lemah. Tampak Marcandali sedikit menginjak tumit Angelino sehingga keseimbangannya hilang. Sentuhan keduanya di kaki Angelino setelah jatuh mempertegas momen pelanggaran bagi bek sayap asal Spanyol itu. Tanpa ragu, Zuverli menghadiahkan penalti bagi tim tamu. Di Francesco menganggap Marcandali tidak bermaksud melakukan pelanggaran karena lebih dulu berniat mengambil bola. Namun, pada saat bersamaan Angelino muncul untuk menerobos ke dalam kotak. Sebelum insiden tersebut, Venezia merasa lebih dulu berhak mendapatkan penalti. Dalam sebuah skema serangan di babak pertama, tembakan John Yeboah yang ditujukan ke gawang Roma mengenai tangan Gianluca Mancini.
Zuverly tidak menggubris protes anak-anak asuh Di Francesco. Postur tangan Mancini dianggap natural dan tembakan Yeboah pun dilepaskan ketika posisi kedua pemain nyaris rapat. Akibatnya, benturan dengan tangan tak bisa dihindarkan lagi dalam jarak sedekat itu. Di Francesco menilai keputusan wasit tidak konsisten soal pelanggaran halus maupun dugaan handball tersebut. Ex-pemain AS Roma itu menyinggung berbagai insiden serupa yang melahirkan keputusan berbeda. Ia menyoroti pula momen saat Mancini menjatuhkan pemain Venezia, tetapi wasit tidak memberikan sanksi apapun. Saya muak dengan penalti-penalti semacam ini, ucapnya kepada DAZN. Saya berbicara tenang dengan Zuverly. Bagi saya, sepak bola sedang menuju ke arah yang salah. Penalti seharusnya tidak diberikan karena ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Ini adalah diskusi umum. Pemain bertahan telah menjadi lebih keren daripada penyerang. Markandali menyentuhnya, jadi tidak masalah. Namun, demi konsistensi, maka sanksi itu seharusnya juga diberikan kepada pemain lawan karena Mancini menyentuh gelandang kami saat dia terjatuh dan wasit tidak memberikannya. Jadi kita harus bersikap adil. Sebuah penalti bagi Roma, sebuah penalti yang tidak diberikan untuk kami. Tetapi kami harus melakukan yang lebih baik di area ini. Menguasai permainan dan tampil baik jadi kurang berfaedah kalau Anda tak bisa mencetak gol, katanya sembari mengintrospeksi penampilan pasukan sendiri. Kekalahan margin tipis dari AS Roma memang bikin posisi Venezia semakin gawat. JIJ DKK belum juga keluar dari posisi 19 atau 2 terbawah di klasemen. Mereka tak pernah menang dalam 7 pertandingan terakhir. Dalam laga berikutnya, I Lagunari akan bertandang ke markas Genoa, Senin 17 Februari malam waktu setempat. Bergeser ke Liga Belanda, playmaker timnas Indonesia, Tom Hey, tampil solid dalam membantu Almere City menang di Liga Belanda. Sang profesor berjasa membawa Almere City meraih kemenangan pertamanya di 2025. Klub berjuluk The Zwarteschapen, Domba Hitam, menekuk tuan rumah FC Utrecht pada pekan 22 Liga Belanda, mentas di Stadion Galgenwaard. Minggu 9 Februari, Almere menang tipis 1-0. Media-media Belanda ramai menyebut hasil ini mengejutkan. Wajar karena si pemenang merupakan tim juru kunci klasemen yang baru menang 2 kali sampai pekan 21. Sementara tuan rumah yang kalah adalah penghuni 3 besar dengan ambisi lain meraih tiket Liga Champions. Namun, praktik di lapangan menunjukkan Almere memiliki rasa lapar lebih tinggi untuk menang. Gol tunggal tim tamu dari Flevoland dicetak Junior Cadile pada menit ke-28. Tom Hay memang tidak mencatatkan nama di papan skor maupun menyumbang assist dalam penampilan 75 menit. Posisinya digantikan pemain Bosnia, Adi Nalic, dalam seperempat jam terakhir pertandingan. Meski begitu, Tom berjasa besar atas kemenangan Almere. Sesuai julukannya, sang profesor mempraktikkan aksi-aksi genius guna membantu manuver tim. Gol Cadile lahir berkat kemampuan Yahud pemain berdarah Solo tersebut dengan merancang 4 sentuhan terakhir sebelum bola bersarang ke gawang. Tom menerima operan bek Theo Barbet yang menyerahkan bola dari area lingkar tengah lapangan. Pergerakan Tom menarik 4 pemain Utrecht untuk mengelilinginya. Namun, Haye berhasil lolos dari kepungan dan memberikan bola kepada Hamdi Akujobi yang berada di sisi kanannya. Akujobi melanjutkannya dengan umpan kepada Cornelius Hansen yang bebas kawalan di sayap kanan serangan. Hansen merangsek mendekati kotak penalti dan melemparkan umpan rendah ke tengah. Bola sempat memantul kena Charles Brim sebelum mengenai kaki Cadile, yang menuntaskan skenario dengan tap-in ke dalam gawang Utrecht. Laman Eredivisie mencantumkannya sebagai assist dari Brim. Selain mengarsiteki kemenangan Almere City, Tom Hay nyaris mencatatkan 2 assist brilian yang gagal dikonversi menjadi gol. Pertama, umpan terobosannya yang membelah pertahanan lawan mencapai Thomas Robinet di kotak penalti. Sayang, tembakan akhir striker Prancis itu diamankan kiper Utrecht, Vasilios Barkas. Kemudian Tom melontarkan umpan lambung melengkung yang tepat mendarat di kepala Brim. Pemain Kanada itu menyambut operan jitu Tom dengan sundulan yang juga berhasil diblok Barkas. Aksi Tom Hay tepat dalam hari ulang tahunnya ke-30 itu diwarnai kartu kuning sebelum dia meninggalkan lapangan. Kolektor Sul Caps dan 2 gol bagi timnas Indonesia mendapatkan sanksi dari wasit setelah mendorong pemain lawan, Paxton Aronson. Berkat bantuan Tom, Almere City memetik kemenangan ketiganya di Liga Belanda musim ini. Hanya
Mereka tetap berada di dasar klasemen dengan koleksi 13 poin saja dari 21 pertandingan. Pada hari yang sama, RKC Waalwijk sebagai pesaing terdekat mengamuk dengan menggilas NAC Breda 5-0. RKC menempati peringkat 17 dengan keunggulan 4 angka di atas Almere. Pekan depan, si Domba Hitam dinanti laga berat menghadapi NEC Nijmegen, yang tak lain diperkuat sesama pemain diaspora Timnas Indonesia, Calvin Verdong. Derby Timnas itu akan berlangsung di markas NEC, Gover Stadion, Minggu 16 Februari. Liga recupera, serve Dybala, entra in area. Salvata sulla linea. Dobbik al limite del cross in mezzo, colpo di testa. Slani picks out Lautaro. Zielinski, edge of the area. And Sommer with a reflex save. Hij heeft wel een punt natuurlijk, hij komt stevig in, maar kijk eens wat hij